Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan sesama tukang servis bawa kipas angin, cuman dinamonya aja ya, dinamo pun adanya begini. Ini merek Maspion. Kata teman saya ini ada yang putus, dicari-cari nggak ketemu, hanya dipotong langsung bawa kemari. Kita akan cek dulu dari lilitannya apakah masih komplit. Katanya ada yang putus, putusnya di mana. Nah, ini masih ada warna hitam. Dari segi speed yang 2 kawat lilitan masih komplit ini ya. Dan ini setrumnya masih ada, kabelnya, kapasitornya juga masih ada. Jadi ini masih komplit, ini tidak ada yang kurang. Ini kenapa nih ya, sekarang warna kok berubah mulu. Nah, ini dari kabelnya kita akan kupas dulu kabelnya, lalu kita akan pasang. Kenapa kok modelnya seperti ini? Jadi supaya yang belajar ini supaya mudah memahami dari segi warna. Saya akan pasang warna sesuai dengan aslinya, kecepatan ya, terutama kecepatan. Kita juga siapkan kabel untuk jalur kapasitor. Nah, ini kapasitor. Nah, ini udah putus nih, rapuh juga ya ini. Padahal Maspion biasanya itu bagus kok putus. Ini posisi di dalam ini strum kapasitor. Nah, ini saya jelaskan juga nih. Strum kapasitor posisi di dalam untuk merek Maspion ya. Jalur utama strum kapasitor ada di dalam. Ini merek Maspion. Jadi kalau merek yang lain ya lain lagi. Kita kerok. Setelah kita kerok kita bakar, nggak apa-apa karena ini tembaga bukan aluminium. Lalu kita pelintir, ini nanti menjadi 2 kabel ini. Ini kapasitor dulu kita pasang. Kapasitor sebelahnya juga nih posisi ada di luar. Jadi kapasitor yang nyambungnya ke speed, orang bilang katanya starting. Nah, ini startingnya nih. Kalau saya sebutinnya kapasitor speed karena ada kapasitor strum. Kapasitor 2 ini yang double, ini kapasitor strum jalur utama. Kapasitor strum jalur utama warna putih kita kembali pasang seperti aslinya, seperti semula ya. Dari speednya ini, speed nomor 1 masih ada warnanya nih, warna hitam. Kita kerok, setelah kita pakai kita kerok, lalu kita lilitkan sesuai dengan warna kabel. Nah, setelah kita pasang baru kita akan mencari yang putusnya di mana dan warna kabel apa. Jadi supaya yang nyimak atau yang belajar supaya paham. Jadi metode saya seperti ini ya. Jadi yang putus itu yang kabel apa sih, speed keberapa, kan supaya jelas maksud saya itu seperti itu. Ini warna kuning nomor 2. Nah, ini warna merah nomor 3. Warna merah 2 kabel penggabungan luar dan dalam, sama seperti warna kuning dan warna hitam juga 2 kabel atau 2 kawat, tapi beda-beda ya. Gunakan tester kali 100 seperti biasa. Cari posisinya dulu supaya tidak silau. Kadang kalau tester nggak kelihatan juga percuma juga ya. Jadi yang belajar juga bingung, saya jelasin juga bingung. Nah, kita akan ukur dulu dari kapasitor ini ya. Ini kapasitor speed atau kapasitor bagian running. Di bagian starting, nah orang bilang kata starting, ini 1 lilitan, dan ini speed nomor 1 warna hitam,
dan ini kuning speed nomor 2, dan ini merah speed nomor 3. Yang ini strom kapasitor atau jalur utama. Nah, kita akan tes menggunakan tester keadaan normal testernya, lalu kita ukur. Pertama, langkah awal pertama nih dari ini. Wah, ini nggak kelihatan testernya ya. Tester nggak kelihatan, susah juga. Nah, kita dari sini ya ambil posisinya. Langkah awal dari kapasitor atau starting ke speed hidup, berikutnya ke speed lagi masih tetap ya, dari starting ke speed nomor 2 hidup, speed nomor 3 juga hidup, yang berikutnya ke strom kapasitor jalur utama mati. Jadi kesimpulannya yang putus adalah jalur utama yang ini nih. Jalur utama posisi di mana kita perhatikan dari keluar kawat lilitan, yang kutubnya keluar kawat, kutub bagian keluar kawat ini posisinya ya. Nah, ini nih kutubnya ini nih keluarnya ada di dalam. Nah, sebelah sini nih. Jadi kita fokus, karena ini putusnya di dalam, kita fokus di dalam dan kita mencari yang luar. Fokus di dalam, yang putusnya di dalam jalur utama ini. Nah, ini. Jadi 4 kutub dari penyambungannya dari warna merah keluar ke warna putih kabelnya ya. Jadi supaya jelas. Nah, ini warna merah nih 2 lilitan atau 2 kawat penggabungan antara luar dan dalam. Jadi supaya saya jelaskan ya, sejelas-jelasnya supaya yang nyimak atau yang belajar tidak pusing. Nah, yang ini kan warna merah ini ya, warna merah itu kan keluaran dari kutub dalam ini ya, kutub dalam dari awal lilitan, yang akhirnya lilitan juga di sini, tapi sebelahan kan. Jadi jangan kita fokus keluar, tetap sebelahan kanan dan kiri ini juga sama, sebelahan keluarnya kawat lilitan antara kanan dan kiri itu. Jadi yang kita fokusi di dalam ini. Nah, yang putusnya kan ini, yang putusnya kita akan cari. Jadi kita fokus di dalam, karena yang putus jalurnya jalur utama, ini posisi dalam. Ada juga yang posisi jalur utama di luar. Jalur utama kita perhatikan dulu di sisi dalam ini, di dalam ini kita akan mencari dulu yang putus. Mudah-mudahan sih ketemu ya, kalau nggak ketemu bisa dijumper. Kita perhatikan, cari yang lecet ya, pasti yang lecet. Kita kuncinya yang lecet aja, kalau nggak lecet nggak usah diperhatikan posisi di dalamnya. Ini dari awal lilitannya, ini belintir-belintir kabelnya sini, kita akan rapikan dulu. Nah, ini di dalam nih lilitan ini nyebrangnya kan kemarin nih. Ini kalau kita perhatikan ini ada kawat yang nyebrang, maksudnya jalan kemari, jalur. Nah, jalurnya itu jalur kawat lilitan tuh ada nih. Ini satu kelihatan ya, satu. Terus kemari lagi ada lagi, nah, satu kawat pasti kelihatan ada. Nah, ini kan, ini satu kawat ini adalah jalur. Lalu kita akan kerok ya, yang kawat jalurnya yang nyebrang itu gimana ya, satu kutub satu ke kutub yang lain. Lalu kita akan tes di kutub mana sih yang putus, kan begitu kita mencarinya di bagian mana, karena jalur utama ini kan ada 4 kutub. Nah, kita setiap kutub kita akan tes. Kutub yang ini ya kita akan tes, tadi yang udah kita kerok sedikit aja. Nah, ini hidup, ini hidup jelas. Nah, hidup ya, berarti kutub ini hidup, nyambung. Nah, kutub ini, lalu berikutnya kita akan langkah ke kutub yang kedepannya lagi, karena kutub ini hidup, langkah kutub ke depan. Nah, ini kutub ke depan kan nyebrangnya kawat di sini nih. Nah, kita dekatkan lagi ya supaya kelihatan. Nah, ini menyeberangnya kawat, jalur kawatnya ini nyebrangnya kemari dari kutub satu ke kutub yang lain. Dari 4 kutub itu ada jalur lilitan. Nah,
yang terhubung atau berhubungan. Setelah kita kerok, lalu kita tes, ini hidup, tadi udah ketahuan ya posisinya di sini. Ini jangan sampai beradu dulu. Nah yang ini kita tes lagi, masih tetap sama ya, jalur storm kapasitor ke kutub ini hidup, ini ada. Nah ini hidup ya, ini kutub yang sini berarti hidup, ini hidup ya kan, ini juga hidup, ini hidup. Baru langkah yang berikutnya nih, kutub yang sebelahnya lagi ini udah hidup. Jadi 3 kutub hidup, tinggal 1 kutub. Nah kita akan mencari lagi supaya jelas nih kutub sebelah sini. Ini ada kawat nyebrangnya, ini kelihatan sebenarnya, kita dekatkan lagi ya. Nah ini kan ada nih kelihatan nyebrangnya nih. Nah ini tuh, ini kelihatan sekali, jelas sekali ya. Kita kerok sedikit aja nggak apa-apa kok, kalau kita kerok sedikit asal kelihatan lecet aja, yang penting bisa ditester gitu aja untuk mengetahui kutub mana yang putus di antara 4 kutub ini. Kita kan perlu kepastian supaya kita nyarinya nggak ngacak gitu. Nah, kita tes lagi yang tadi kita kerok ya, dari 3 kutub itu udah hidup, yang ini kita pastikan hidup juga. Nah ini hidup ya, di kutub 3 yang akhir ini hidup, jadi kutub ini yang mati kemungkinan. Nah kutub bagian yang ini yang mati, kita akan cari kutub ini nih, apa masih ada kelihatan yang putus. Coba di sini juga kita akan cari 1 kutub ini, kita fokus aja 1 kutub ini ya. Nah ini karena yang nggak hidupnya di sini nih, tinggal sisa. Jadi 3 kutub tadi hidup, yang ini yang mati, yang tidak nyambung. Nah kita akan cari. Nah ini kelihatan, alhamdulillah ini kelihatan lecet. Jadi kalau tidak lecet tidak mungkin ya. Ini yang sering saya jelaskan, cari yang lecet, yang tergores. Nah ini tapi pendek sekali ya, pendek sekali, luar biasa pendeknya nih. Tapi kalau merek Mas Pion sih masih bisa di kawatnya itu nggak begitu keras ya, kalau keras susah juga nih. Nah ini kelihatan nih putusnya ketemu, alhamdulillah. Allah berikan petunjuk supaya putusnya ketemu, alhamdulillah. Ini sangat pendek sekali ya, pendek, yang penting udah ketemu putusnya. Nah ini kelihatan nih, dekat banget sama Karen ya, dekat sekali ke Karen. Jadi putusnya itu tinggal ujungnya doang nih, pasangannya ini udah ketemu juga nih pasangannya. Nah ini yang masuk ke dalam, nyempil di dalam ini ya, kelihatan. Alhamdulillah putusnya ternyata di sini ya. Kata teman saya, triknya manjur juga nih. Nah ini suatu ilmu ya, suatu ilmu, trik cara mencari posisi kutub mana yang putus. Yang penting kita tahu posisinya dulu gitu. Dari 4 kutub nih, posisi di mana yang putus itu yang paling utama kan, seperti itu. Kalau udah posisinya udah tahu lah, pasti insya Allah ya kan, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Jadi saking banyaknya lilitan, kita mencari 1 lilitan putus. Nah, ini jumlahnya ini berapa ribu lilitan. Nah kalau kita tidak tahu triknya ya sulit juga. Ini triknya seperti itu ya. Ini karena pendek sekali, jadi metode saya seperti ini. Nah akan saya geser, bisa nggak nih? Kita akan buka dulu ikatannya nih. Nah kita akan buka dulu ikatannya, nanti kita akan geser. Yang mungkin mudah-mudahan masih bisa ya, digeser sedikit, dinaikin. Biasanya memang Mas Pion itu agak lentur, nggak kaku ya, kayak seperti merek-merek lain kan biasanya udah kaku keras ya. Ini biasanya enggak sih, nggak kaku, lembek. Kita potong aja nih ikatannya. Nah setelah kita potong ikatannya, kita lentur-lenturkan dulu nih yang di sini nih.
Nah ini kita lentur-lenturkan supaya nanti bisa digeser. Biasanya kalau udah lentur ini nanti yang putusnya sedikit kita tarik aja, biasanya bisa, biasanya. Jadi ini berbagi informasi buat teman ini, katanya mencari yang putus sulit. Nah, ternyata ketemu, alhamdulillah atas izin Allah. Ini bukan karena kepintaran saya, bukan, saya tidak pintar, saya tidak ahli, saya tidak punya ilmu, atas izin Allah. Ini kita geser ya sedikit. Nah ini bisa main tuh. Kita geser, dorong, itu udah manjang. Ini kita dekatkan lagi nih, kita perhatikan ya, kita dorong sedikit, itu udah kan tuh, agak panjangan sedikit lah, masih bisa. Nah kan bisa disolder nanti, termasuk udah panjang ini, udah bisa disolder kalau kita dorong. Nah kita dorong kan loh. Nah balik lagi. Nah kita dorong lagi dari bawah, akan panjang tuh, ini bisa disolder ini. Nah ini udah cukup, ini udah bisa. Yang sebaliknya ini kita akan usahakan bisa panjang. Nah ini ketemu nih, bisa panjang sedikit arahnya. Nah ini udah ketemu, jadi udah bisa nih. Langsung aja ya, langsung aja kita kerok. Nah, setelah kerok lalu kita pelintir, udah pelintir di solder. Nah ini udah panjang, ini termasuknya, ini bisa didorong dari bawah tuh. Kalau tidak didorong ya bingung juga ya. Jadi triknya ini sangat mudah sekali untuk membantu kita kerja. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat yang belajar, yang nyimak serius. Mudah-mudahan insya Allah, saya berdoa, saya minta ke Allah, yang belajar serius insya Allah dimudahkan segala urusannya. Urusannya apa? Urusannya ya memperbaiki kipas angin, urusan dunia, urusan keluarga, urusan akhirat, urusan masalah rezeki, dimudahkan semuanya. Setelah kita pintir lalu kita solder. Nah disolder dulu, kena sangat pendek sekali, jadi khawatir nanti ketarik-tarik jadinya lepas. Kita rapikan dulu sisanya, ini masih ada sisanya juga ya, padahal tadinya kan putusnya itu dekat keren ya, ibaratnya cuman ya nitik aja sedikit ya, kita geser, bisa digeser jadinya ya bisa di solder. Yang tadinya nggak bisa disolder jadi bisa disolder. Allah kadang memberikan ilmu itu sangat luar biasa ya. Ini ilmu dari Allah, ini mudah-mudahan bermanfaat, amin. Nah setelah kita sambung, kita bungkus, lalu berikutnya kita akan tes. Ini rapikan dulu nih, berantakan banget pada melintir-melintir. Nah, kita rapikan. Setelah kita rapikan nanti kita akan tes menggunakan tester. Ini udah ketemu yang putus. Nah, alhamdulillah, ini udah rapi, udah ketemu. Kasih lo sedikit tapi nggak apa-apa lah, kelihatan lah, mendingan kita tes ya dari kapasitor ke strom kapasitor, kok nggak kelihatan. Nah kemari geser sedikit biar kelihatan. Oh jumlahnya 50, panjang juga ya lilitannya, biasanya 30, tester normal ini 50, panjang juga ya. Panjang kawatnya itu biasanya 30, ada yang 18, ada yang 20, 25, nih nyampe 50. Wah alhamdulillah, berarti termasuk lilitannya bagus ini. Pantesan ya, ibaratnya nggak keras gitu ya, lembek. Jadi merek Mas Bion itu kawatnya lembek gitu. Biasa kan kalau kena panas pasti, kebanyakan ya udah diselak kena panas pasti keras lilitan. Mungkin berarti ini tidak begitu panas, atau panasnya itu tidak terlalu tinggi ya, karena masih lembek gitu. Nah kita bungkus semuanya, disolder boleh, nggak disolder nggak apa-apa.
Nah ini pendek sekali nih, gimana cara ngaturnya ini. Nah coba ya dari sini dulu, bisa nanti posisinya arah kabelnya arahnya kemari. Nah kemari, jadi supaya tidak ketarik banget ya, hati-hati nih karena jalur utama stream capacitor ini apa namanya putus tadi, udah panjang juga tadi ya, pas mau dipegang-pegang putus. Jadi ini harus hati-hati, kita ikat. Nah kita ikat. Jadi untuk belajar memperbaiki dinamo yang putus atau dari segama, metode saya kipasangin merek Maspion, metode saya yang buat belajar pemula ya. Jangan kipas angin yang Cina atau kipas angin yang lilitannya bukan tembaga, ya kan, ibaratnya tambah apa runyem lah bahasanya, kalau bahasa Jawanya nambah mumet gitu. Nambah mumetnya apa, putus mulu kan gitu ibaratnya kan. Jadi yang nggak mudah putus ya ini ibaratnya lentur, metode saya lentur ya, kawatnya lentur juga tidak mudah putus, tidak keras. Nah enaknya kan di situ. Jadi untuk yang belajar usahakan menggunakan kipas angin yang bermerek. Nanti kalau udah ahli, udah bisa, udah paham, nah baru kipas-kipas yang lebih rumit. Dulu saya pertama belajarnya gitu, merek Maspion. Ini yang di samping tadi ya, jadi jangan sampai keikat karena tadi putusnya ngepres banget ya, jadi jangan sampai ketarik kena iketan. Kita menghindari daripada iketan. Jadi setiap sambungan kita menghindari daripada iketan ini, karena ngikat itu kan narik ya, ngencengin otomatis kan narik. Jadi nariknya itu dikhawatirkan jadi putus gitu. Tadinya udah hidup bisa jadi mati gara-gara diikat. Nih ini yang menjadi nambah puyeng kan begitu. Nah kita potong lalu kita pasang. Nah, kita terutama ini kita basahkan dulu dari olinya. Ini perlu kita ketahui ya, perbedaan merek ini adalah Maspion keluar kabelnya itu di depan. Nah ini di depan, yang keluar di depan itu Maspion, Panasonic, Nasional, KDK itu di depan semua. Jadi selainnya itu ada di belakang. Ini merek Maspion, jadi ada di depan. Kita teteskan oli semuanya, bosingnya, asnya depan belakang semua teteskan oli, tetesin supaya basah. Perhatikan jangan sampai ada yang nyelip-nyelip lilitan, dikhawatirkan nanti masuk ke rotor, dipegang pasti nyetrum karena masuk ke rotor ya. Jadi jangan sampai lilitan nyampe masuk ke rotor gara-gara kita lupa nggak ngontrol, main pasang aja. Dulu saya seperti itu dulu. Jadi setelah diikat udah pasang kita nggak kontrol dulu, nggak taunya ada lilitan yang nyelip di tengah. Kita pasang, kita pegang nyetrum itu, udah nyetrum nggak muter, nggak taunya pas muter langsung mati ya, nyelip di tengah terus putus, kena rotor jadi putus. Nah, kita akan kupas dulu nih, kita kupas. Lalu berikutnya kita akan pasang kapasitor 1,7. Ini bekas apa ya, merek Cosmos 1,7 1,5 sama aja lah, nggak ada perbedaannya. Yang beda cuma 2 mikro aja. 2,0 itu sangat besar sekali ya. Nah kita akan tes menggunakan listrik dari kabel warna putih, kita sambungkan ke jalur listrik. Nah ini warna putih, ini warna putih
kita gabungkan ke listrik untuk mengetes. Kita amankan dulu supaya tidak beradu konslet. Konslet ya, kita ambil dulu posisinya nih. Nah, iya ini. Nah, lalu kita akan tes listriknya. Kita tes. Nah, ini udah berputar ini. Berputar. Speed tadi speed 3, speed 2, nih speed satunya nih. Kita tes speed 1. Iya, berputar kencang sekali nih, kencang. Alhamdulillah. Iya, kencang banget ini. Termasuknya bagus. Bagus. Alhamdulillah. Muter normal semuanya dari 3 speed. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dari video kurang bagus atau ucapan yang menyinggung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.